Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang audit dari fungsi pengadaan ya, atas fungsi pengadaan. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita akan mengetahui apa sih tujuan dari audit pengadaan ini. Oke, secara umum memang tujuannya adalah memastikan perusahaan telah melaksanakan ekonomisasi dalam proses pengadaan ya, karena harus mengambil atau membeli barang dengan harga yang paling rendah, tapi tidak mengabaikan kualitas dalam prosesnya. Juga untuk memastikan bahwa pengadaan barang itu telah sesuai dengan rencana perusahaan, telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Intinya, kebutuhan akan barang itu sudah terpenuhi dengan pedoman-pedoman yang sudah disiapkan oleh perusahaan ya. Jadi seperti itu tujuannya. Oke, ini adalah tujuan dan manfaat audit secara khusus. Yang pertama, untuk mencapai, tujuan sesuai dengan visi misi perusahaan. Oke, apa sih tujuan dari perusahaan, visi misinya? Tentu saja kalau visi misi perusahaan ya tentu saja untuk mendapatkan profit. Dan yang juga tidak kalah penting itu adalah customer value atau nilai konsumen ya. Apa sih nilai konsumen? Nilai konsumen itu selisih antara apa yang dia keluarkan dengan apa yang dia dapat, manfaat yang dia dapat. Misalkan nih saya beli odol harganya 10.000. Harga 10.000 ini manfaatnya sudah luar biasa sekali, sudah membuat konsumen itu merasa puas daripada harga odol yang 50.000 tapi tidak membuat konsumen puas. Nah, ini adalah customer value. Nah, itu yang harus dicapai perusahaan. Jadi, pengadaan barang itu harus sesuai dan mencapai hal ini, mencapai profit, mencapai nilai perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua, menilai ekonomisasi, efisiensi dan juga efektivitas. Jadi memang untuk melindungi aset ya, nanti kalau misalkan bagaimana harga yang didapatkan sesuai dengan sumber daya perusahaan ya, sesuai dengan kekuatan perusahaan, apakah bisa mendapatkan harga yang paling murah tapi juga efisien dan juga bisa dengan efektif nanti mendukung produktivitas perusahaan. Nah, di sini tujuan dan manfaat audit yang kedua. Yang ketiga tentu saja melindungi aset dari pemborosan, kesalahan pengelolaan dan juga fraud. Nah, biasanya fraud atau pengadaan barang itu sering terjadi ya, fraud pengadaan barang itu sering terjadi baik di organisasi yang sifatnya swasta dan juga organisasi yang sektor publik. Menurut data KPK saja, proses pengadaan barang itu menjadi yang nomor 2 tertinggi di Indonesia kasusnya. Karena memang fraud-fraud ini selalu terjadi di tempat-tempat yang di situ ada banyak uangnya. Nah, terutama di proses pengadaan ini karena nilai proyek itu mencapai angka triliunan rupiah. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat mendorong keandalan dan akuntabilitas. Jadi pengembangan manajemen, jadi ada pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan, serta pengungkapan informasi dalam laporan periodik, termasuk pemenuhan kewajiban akuntabilitas. Jadi kalau sekarang itu proses-proses pengadaan barang itu sifatnya sudah procurement. Jadi kalau kita melihat ya, salah satu contohnya Anda punyanya Pertamina, procurement punyanya Pertamina itu sifatnya sangat-sangat terbuka prosesnya dan juga sangat akuntabel ya bagi publik, terutama karena memang Pertamina itu adalah organisasi sektor publik. Jadi melibatkan dana masyarakat kan kalau sektor publik. Jadi mereka harus terbuka sehingga publik juga bisa ikut mengawasi proses pengadaan barang ini. Jadi termasuk tender itu ada di e-procurement-nya Pertamina. Jadi seperti itu.
Yang kelima, yakni pengadaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, tentu saja ada perundang-undangan ya. Ada aturan-aturan baku kalau di dalam audit ada yang namanya kriteria. Jadi kriteria ini pedoman baku untuk melaksanakan pengadaan barang. Jangan sampai pengadaan barang ini tidak sesuai kriteria sehingga nanti berpotensi menimbulkan fraud. Jadi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ada ruang lingkup audit. Apa saja sih yang harus diaudit dalam audit pengadaan barang ini? Nah, yang pertama adalah organisasi pengadaan. Biasanya dalam organisasi itu ada fungsi pengadaan sendiri yang di dalamnya ada orang-orang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan barang mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada perencanaan, ini prosesnya terbagi menjadi 3, ada perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran dan pelaporan. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu di dalam bab ini. Oke, ini adalah siklus dari proses pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, ada perencanaan pengadaan. Nah, ini biasanya harus memastikan ya, mencocokkan perencanaan dengan kebutuhan barang, serta kualitas barang, waktu ketersediaan, serta rencana dananya ada enggak. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, ini sudah masuk proses ya, proses pengadaan. Yang pertama pelaksanaan, kalau sudah terencana maka harus dilaksanakan. Bagaimana? Nah, kita harus mencari supplier, kesesuaian anggaran, serta pengendalian yang sangat ketat. Artinya gini, supplier itu kan kalau proyeknya besar, itu nggak bisa kita langsung memilih supplier. Biasanya ada ketentuan untuk melaksanakan tender. Nah, tender pun juga ada yang terbuka, juga ada yang tertutup. Jadi gitu. Nah, kalau sudah terpilih suppliernya, baru tahap ketiga adalah pelaksanaan kontrak penyerahan barang. Nah, ini tadi suppliernya sudah ada, lalu barangnya siap, kita sudah bisa membeli. Nah, selanjutnya adalah kita harus memeriksa bahwa barang itu sesuai dengan kontrak yang ada dalam perjanjian. Misalkan spesifikasi tinggi, volume, dan lain-lain. Tipe ya, misalkan tipe kalau komputer mungkin tipe yang sudah core-nya itu sudah i5 misalkan seperti itu. Nah, ini harus sesuaikan, jangan sampai tidak sesuai. Karena kalau tidak sesuai, harga yang sudah disepakati di awal tadi menjadi tidak sesuai juga. Misalkan harusnya harga i5 komputer i5 itu harganya 20 juta per unit. Tapi ternyata yang diserahkan adalah i3, maka harganya harusnya lebih rendah. Nah, jangan sampai ada selisih seperti itu pada saat penyerahan barang dan jasa. Nah, tahap yang terakhir itu adalah pembayaran dan pelaporan. Kalau sudah selesai, serah terima oke, sudah diotorisasi oleh pejabat terkait, barang juga sudah sesuai dengan spesifikasi, kualitas yang dibutuhkan, maka harus segera dibayarkan. Ada pembayaran dan pelaporan, didukung dengan bukti-bukti seperti kwitansi. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kecurangan dalam pengadaan ya, karena pengadaan memang area yang sangat-sangat sensitif dan menjadi sorotan karena memang di situ banyak sekali melibatkan jumlah uang yang besar. Jadi rawan sekali misalkan ini ada transaksi fiktif karena aktivitas tersebut ya. Karena menggiurkan sekali ya, proyeknya tidak hanya bernilai miliaran tapi kadang dalam proyek pemerintah itu sampai bernilai triliunan. Jadi bisa saja ada
penyimpangan-penyimpangan ya, penyimpangan tertentu misalkan ini berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga. Jadi ya sudahlah nanti harganya harusnya 50 juta ya per unit, ini dijadikan kita sepakati aja harganya 100 juta. Kenapa? Nanti yang 50 juta laba 50 juta ini per unitnya kita bagi berdua. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini rawan sekali terjadi kolusi, itu namanya kolusi. Lalu yang selanjutnya ada perilaku diskriminatif ya terhadap pemasok. Jadi misalkan harus ada tender terbuka, tapi persyaratan tender itu diarahkan pada satu pihak saja supaya dimenangkan oleh pihak A. Jadi persyaratannya mengacu pada pihak A. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Ada juga yang kasusnya seperti Krakatau Steel, dia itu dari pihak supplier memberikan suap supaya dimenangkan. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi di dalam pengadaan barang seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi fraud, agar tidak terjadi ya, kalau sudah terjadi berarti harus diproses. Kalau ini pencegahan ini gimana supaya tidak terjadi fraud-fraud seperti itu. Meskipun untuk meminimalkan risiko ya. Yang pertama, pengadaan harus sesuai dengan spesifikasi harga terendah nilai uang. Tidak boleh mengambil pengadaan barang dan harga yang paling tinggi, jadi harus yang paling rendah. Cara ngeceknya gimana ya? Kita harus ngecek dengan harga pasar. Kita nggak bisa melakukan konfirmasi ke supplier ya. Misalkan manajemen asersi manajemen ya, atau pernyataan manajemen mengakunya bahwa harga barang ini sebesar 30 juta. Nah, kita lalu harus mengkonfirmasi kepada pihak supplier, apakah benar harganya 30 juta. Nah, setelah konfirmasi ke pihak supplier, yang selanjutnya kita harus melihat harga pasar. Berapa sih harga pasaran dari satu unit komputer ini? Apakah benar 30 juta? Nah, ini harus double konfirmasi ya untuk menilai barang sehingga nanti kita bisa menentukan harga yang jelas ya terhadap satu unit barang yang ingin kita beli. Yang kedua, ada kejujuran, keadilan, dan integritas. Jadi panitia pengadaan barang itu benar-benar harus bisa berlaku jujur, adil, punya kompetensi dan berintegritas, memiliki integritas yang tinggi terhadap pengadaan barang ini. Jadi dia memang niatnya untuk membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, pencapaian visi misi perusahaan, memang bukan untuk oportunistik ya, bukan untuk dirinya sendiri. Ini harus dipastikan ya, panitia harus punya integritas yang seperti itu. Selanjutnya, akuntabel dan transparan. Jadi harus ada pencatatan yang memadai, ada bukti-bukti yang memadai, setiap transaksi ada bukti. Kalau nanti terjadi kontrak harus ada berita acara, ada kontrak statementnya harus ada. Jadi itu sebagai bukti bahwa memang benar-benar terjadi kontrak pembelian antara perusahaan dengan supplier yang terpilih. Biasanya harus seperti itu. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Proses pengadaan barang ini harus berjalan dengan efisien. Jadi harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam proses pengadaan ini. Jadi seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang nanti bisa kita diskusikan ya, bisa dijawab. Bagaimana organisasi meningkatkan kompetensi serta integritas auditornya? Dan bagaimana melihat kesuksesan implementasi tersebut? Jadi gimana program-program, apakah ada program yang dilaksanakan untuk meningkatkan integritas auditornya? Nah, ini harus kita diskusikan bersama ya, karena ini salah satu bentuk untuk mencegah fraud terjadi, begitu. Oke, ini adalah audit atas organisasi pengadaan, jadi terhadap panitia-panitia pengadaan ya, anggotanya siapa aja dan siapa yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang yang ada dalam organisasi. Oke, ini adalah organisasi pengadaan. Jadi kalau kita lihat dalam bukunya IBK Bayangkara di halaman 76, organisasi pengadaan ini adalah organisasi pengadaan yang ada di dalam pemerintahan. Jadi ada pengguna anggaran yang tertinggi ya, PA, pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian, satuan kerja,
pejabat daerah dan pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN atau APBD. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran atau KPA yang ditetapkan oleh PA tadi untuk menggunakan APBN. Yang ketiga, pejabat pembuat komitmen yang bertanggung jawab pelaksanaan barang dan jasa. Jadi nanti pelaksanaannya dilimpahkan pada PPK, pejabat pembuat komitmen. Yang selanjutnya ada unit pelayanan pengadaan, itu organisasi atau lembaga pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang yang bersifat permanen gitu ya, atau yang melekat pada unit yang sudah ada. Yang selanjutnya ada pejabat pengadaan atau personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang. Bedanya dengan PPK tadi, kalau pejabat pengadaan itu lebih sifatnya lebih teknis ya. Kalau PPK itu dia yang bertanggung jawab pada pelaksanaan, tapi instruktur ya yang memerintahkan gitu. Kalau misalkan pejabat pengadaan itu dia yang kerja lapangan, kerja teknis seperti itu. Nah, selanjutnya ada panitia penerima hasil pekerjaan. Ini panitia penerima hasil pekerjaannya juga sendiri, nanti harus berbeda dan dipisahkan ya dari fungsi yang lain yang ada dalam organisasi ini supaya nggak terjadi fraud. Lalu yang selanjutnya ada aparat pengawas internal. Ya, ini untuk mengawasi proses ya, proses pengadaan melalui audit dan lain-lain. Nah, ini kalau dalam organisasi pemerintah. Tapi kalau dalam organisasi non pemerintah seperti perusahaan swasta, ini biasanya lebih sederhana ya, tidak serumit dalam pemerintah. Karena memang pertanggungjawabannya kalau di dalam pemerintah itu ke APBN, anggaran belanja negara. Jadi lebih kompleks dan juga lebih birokratif ya. Birokrasinya banyak. Jadi seperti itu. Oke, ini yang dinilai dari fungsi pengadaan. Kenapa audit fungsi pengadaan di dalam organisasi, audit organisasi, yakni penempatan pos organisasi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan itu bagaimana? Apakah sudah ditempatkan dengan baik atau ditempatkan dengan tepat gitu ya? Yang kedua terkait luas wewenang dan tanggung jawab. Sampai mana sih wewenang dan tanggung jawabnya panitia pengadaan? Nah, ini harus dijabarkan dengan jelas. Lalu kompetensi personalia tadi yang disebutkan di awal ya, ada kompetensi integritas itu yang harus dimiliki oleh pejabat pengadaan atau organisasi pengadaan, fungsi pengadaan ya. Yang selanjutnya ada kecukupan prosedur pengadaan. Jadi di dalam organisasi pengadaan itu ada satu penjelasan atau kriteria kalau dalam bahasa audit atau peraturan yang sangat jelas tentang bagaimana step by step dalam melakukan pengadaan barang yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang ini. Jadi begitu. Oke, kalau ini langkah selanjutnya adalah membuat program kerja audit organisasi pengadaan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dimasukkan ke dalam program kerja audit ya. Ini bisa dilihat di halaman 78. Jadi ada pertanyaan misalkan di dalam program kerja program audit organisasi pengadaan yang pertama, apakah fungsi pengadaan telah ditempatkan secara tepat pada struktur organisasi? Langkah kerjanya, telusuri kesesuaian antara tugas dan fungsi yang dijalankan fungsi pengadaan dengan wewenang serta tanggung jawab yang dilimpahkan. Apakah mereka sudah bekerja sesuai dengan wewenangnya, sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, ya atau tidak, nanti dicentang ya. Jika tidak, maka ada langkah lanjutan atau komentar dari auditor. Nah, yang kedua, apakah perusahaan memiliki prosedur terdokumentasi terkait proses pengadaan? Untuk langkah kerjanya, periksa kecukupan prosedur tersebut untuk memandu pelaksanaan pengaduan agar tercapai praktik berdasarkan tata kelola pengadaan yang baik. Jadi tata kelola pengadaan yang baik, organisasinya transparan ya dalam bekerja sesuai wewenangnya dan juga punya kecukupan bukti di setiap transaksi. Jadi seperti itu.
Oke, yang selanjutnya akan kita bahas adalah audit proses pengadaan. Oke, untuk audit proses pengadaan ini terbagi menjadi 4 sebenarnya, 4 bagian, yakni audit atas perencanaan pengadaan, yang pertama, yang kedua audit atas pelaksanaan pengadaan, dan yang ketiga adalah audit atas inspeksi barang dan jasa, keempat adalah audit atas pembayaran. Oke, jadi intinya proses inti dari pengadaan barang itu ada 4 tahap ini. Nah, oke, ini adalah penjabaran ya. Kalau dari perencanaan tadi, yang pertama ada perencanaan pengadaan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan ya. Kebutuhan pengadaan itu berapa? Yang selanjutnya survei harga, lalu survei pemasok. Nah, ini adalah perencanaan. Tahapan 1, 2, 3 ini adalah tahap pertama tadi, yakni tentang perencanaan. Keempat ini pelaksanaan tender, ini masuk dalam audit pelaksanaan pengadaan. Nah, yang kelima ini audit inspeksi barang ya, karena penanganan serah terima barang ya. Dan yang keenam ini masuk tahap keempat, itu adalah audit terhadap laporan dari pelaksanaan pengadaan barang. Jadi seperti itu. Nah, oke, untuk audit perencanaan yang pertama, yang dinilai dalam audit perencanaan ini adalah rencana pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah, ini ada dua tipe ya. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa, yang kedua adalah survei pemasok. Nah, untuk identifikasi barang dan jasa ini ada 3 poin. Yang pertama, perusahaan harus memiliki daftar kebutuhan barang dan jasa. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk aktivitas produksi perusahaan, katakanlah misalnya ya, ada mesin produksi, kita perlu tambahan 3 mesin produksi agar produktivitas kita lebih meningkat, misalkan seperti itu. Lalu ada spesifikasi, kuantitas, kualitas, dan waktu penggunaan. Nah, kita ambil yang mana nih? Tipe yang paling bagus atau tipe yang paling biasa. Nah, misalkan seperti itu. Spesifikasi biasanya ada kode kan, misalkan X1, X2. Kayak misalkan handphone kan ada mereknya S4, S3, Note, dan lain-lain. Nah, itu ada spesifikasi. Lalu kuantitas jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Ada kualitasnya bagaimana dengan harga yang sekian, apakah memang kualitasnya bagus. Nah, yang selanjutnya adalah waktu penggunaan. Mereka bisa digunakan, umur ekonomisnya berapa nih gitu. Yang ketiga, batas stok maksimum minimum. Jadi ada ketentuan ya, maksimum harus beli berapa, minimumnya berapa. Ini yang ada dalam identifikasi kebutuhan barang dan jasa. Yang selanjutnya ada survei pemasok ya. Survei terhadap pemasok yang paling ekonomis, artinya yang paling murah, tapi tanpa mengabaikan kualitas ya. Nah, apabila tidak ada yang paling murah, harganya ternyata bersaing ya, hampir sama semua. Karena memang ini proses tender terhadap suatu proyek yang nilainya besar, maka siapapun akan berkompetisi untuk mendapatkan proyek. Nah, karena kompetisi ini biasanya harga-harga juga ikut berkompetisi, akhirnya harganya hampir sama semua. Nah, ini dicari yang paling cocok. Yang kedua, verifikasi keberadaan pemasok. Kalau sudah ada daftar, ada verifikasi, lalu masuk daftar pemasok terpilih, lalu memiliki komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini ada kriteria pemasok. Kriterianya seperti apa? Pemasok memiliki catatan kerja yang baik, jadi dia nggak pernah telat dengan orderan dari kliennya, selalu tepat waktu, barang selalu sesuai dengan apa yang diminta customernya. Dan yang kedua, memiliki integritas dan tepat waktu, harga bersaing, kuantitasnya oke dan kualitasnya oke, sesuai dengan rencana kebutuhan tadi. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengecek ini semua, auditor dapat melihat program rencana perusahaan. Jadi ada panduannya. Dalam procurement itu ada panduannya dalam pelaksanaan. Nah, perencanaannya itu seperti apa? Ini mengacu pada panduan yang ada dan terdokumentasi dalam perusahaan. Oke, nah yang selanjutnya adalah program audit perencanaan. Jadi
apa saja yang ada di program audit. Ini dapat dilihat pada halaman ini di bukunya IBK Bayangkara ya yang kita pakai halaman 82. Nah, ada pertanyaan kalau untuk daftar kebutuhan barang jasa, ini ada pertanyaan apakah perusahaan telah memiliki daftar kebutuhan barang dan jasa yang terdokumentasi? Langkah kerjanya lakukan penilaian apakah semua kebutuhan barang dan jasa unit-unit telah termasuk dalam daftar tersebut. Kalau untuk pemasok, apakah perusahaan secara periodik memperbarui daftar pemasoknya? Langkah kerjanya, periksa apakah pembaruan pemasok dilakukan semata-mata untuk meningkatkan efisiensi pengadaan. Tidak ada alasan yang lain. Katakanlah untuk, wah ini ada saudara saya nih sebagai supplier tak masukkan. Nah, kayak gitu nggak boleh ya. Jadi memang semata-mata untuk efisiensi, untuk memperbarui terus pemasok ini seperti apa. Jadi begitu. Nah, dari mana daftar pertanyaan ini dibuat? Pertanyaan ini dibuat mengacu pada kriteria yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Misalkan peraturannya yang sederhana saja. Ada absensi kerja setiap bagi karyawan yang datang harus menggunakan ini fingerprint. Nah, untuk program auditnya, apakah fingerprint sudah dilaksanakan setiap hari dan sudah berjalan secara efektif? Nah, misalkan seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam program audit ini disusun berdasarkan kriteria atau prosedur audit yang terdokumentasi di dalam perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, tadi sudah perencanaan, yang selanjutnya adalah audit atas pelaksanaan pengadaan barang. Nah, kalau sudah terencana, suppliernya sudah tahu siapa gitu ya, sudah melaksanakan tender, selanjutnya dilaksanakan pengadaannya. Nah, untuk pelaksanaan pengadaan sendiri sebenarnya ada 4 jenis ya. Misalkan ada pembelian langsung, yakni membeli langsung pada pemasoknya. Jadi kita tidak perlu melakukan tender atau melelang proyek. Jadi langsung membeli kepada pemasoknya. Yang kedua penunjukan langsung. Jadi kita menunjuk misalkan supplier A. Oh, ini suppliernya bagus nih. Dia selalu on time, selalu tepat waktu, barangnya juga berkualitas. Ya udah kita langsung beli aja ke supplier A. Nah, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada tender terbatas nih. Hanya daftar pemasok tertentu yang memiliki komitmen dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan pengadaan yang diundang untuk mendapatkan tender. Jadi enggak sifatnya tidak terbuka ya. Dia tender tapi terbatas. Makanya dinamakan tender terbatas. Hanya untuk supplier tertentu yang sudah terkenal. Yang sudah terkenal dalam artian bukan populer ya. Populernya itu dalam hal pengerjaan bagus, kualitas bagus, misalkan seperti itu. Dan selanjutnya tender terbuka ini enggak ada pembatasan ya, siapapun boleh mengikuti tender asalkan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Misalkan perusahaan yang mengikuti tender harus memiliki surat izin, kalau dia itu bukan surat izin, surat keterangan izin usaha ya, SIUP ya, surat izin usaha, seperti itu. Jadi lokasinya di mana harus jelas, bahkan ada nomor telepon yang sifatnya seperti nomor telepon yang di kantor, tidak nomor handphone atau nomor handphone CDMA yang bisa dibawa kemana-mana. Karena menghindari adanya perusahaan fiktif ya. Kalau bikin perusahaan fiktif kan nomornya nomor handphone bisa dibawa kemana-mana. Jadi bukan nomor kantor. Jadi seperti itu. Itu juga menjadi persyaratan. Dan bisa juga menggunakan e-procurement yang seluruh prosesnya itu bisa diamati oleh para peserta tender. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini adalah program audit ya. Program auditnya pertanyaannya terdiri dari tentang pedoman-pedoman pelaksanaan auditnya. Yang pertama ini apakah sudah jelas menetapkan batas-batas kewenangan yang dibutuhkan untuk prosedur yang harus diikuti dalam metode pengadaan yang harus digunakan.
Jadi prosedurnya apa sudah jelas. Kalau misalkan mau milih tender langsung persyaratannya ini. Kalau mau milih beli langsung persyaratannya ini. Kapan harus melakukan tender, kapan tidak harus melakukan tender itu sudah ada prosedur yang jelas. Jadi ada langkah kerjanya diperiksa melalui pedoman yang ada. Yang selanjutnya, apakah tender dilaksanakan telah patuh pada aturan dan ketentuan tender? Jadi apakah pelaku tender itu sudah sesuai semuanya? Siklus untuk mendapatkan atau melaksanakan tender ini apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini harus diperiksa ya sama auditor. Nah, ini bisa melihat pedomannya auditor dalam melakukan pemeriksaan. Oke, selanjutnya audit atas inspeksi dan penerimaan barang dan jasa. Nah, ini biasanya dilakukan dilakukan setelah selesai ketemu dengan supplier gitu ya. Jadi selanjutnya melakukan audit inspeksi penerimaan untuk mengecek apakah barang yang diterima itu sesuai dengan spesifikasi. Kalau sudah oke, nanti ada otorisasi dari pejabat yang berwenang. Nah, ini adalah program audit ya. Ini contoh yang pertama yang ada di dalam buku itu ada di halaman, lengkapnya ada di halaman 94-95 ya. Ini apakah pedoman pengadaan telah secara tegas menyatakan personalia yang bertanggung jawab untuk memeriksa pada saat barang diterima, apakah memang sudah tegas. Yang kedua, langkah kerjanya, periksa uraian tugas, wewenang, tanggung jawab masing-masing bagian yang terlibat. Nah, untuk yang kedua, apakah barang yang diterima telah dicocokkan dengan order pembeliannya? Langkah kerjanya, periksa berita acara serah terima barang, lakukan uji petik untuk mencocokkan barang yang diterima dengan spesifikasi yang termuat dalam order pembeliannya. Jadi, harus seperti itu ya. Nah, oke, tahapan terakhir adalah tahapan ini ya, audit atas pembayaran dan pelaporan. Jadi bagian akhir dari proses pengadaan, tahapan ini menyangkut penyelesaian kewajiban organisasi pada pihak pemasok dan pertanggungjawaban komite pengadaan atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kita harus melakukan cross check ya, apakah bendahara terpisah dengan pencatatan ataukah masih jadi satu. Nah, kalau tidak ada fungsi pemisahan ini auditor harus mulai curiga nih, jangan-jangan ada fraud nanti. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah titik awal untuk mencari tahu apakah terjadi fraud atau tidak. Biasanya begitu dari fungsi perbendaharaannya dengan fungsi pencatatan. Nah, oke, selanjutnya adalah program auditnya. Nah, program audit pembayaran dan pelaporan seperti apa? Nah, ini ya pertanyaannya. Yang pertama, apakah fungsi pembayaran telah terpisah dari fungsi pencatatan dan operasional? Artinya ada pemisahan tugas yang jelas ya, jangan sampai dipegang oleh orang sama, nanti dikhawatirkan akan terjadi korupsi di sana. Karena bisa saja ya, nilainya sebenarnya 20 juta, tapi karena dia yang catat, dia yang yang mengoperasionalkan akhirnya, atau misalkan dengan bendahara akhirnya dibesar-besarkan untuk mendapatkan laba, misalkan seperti itu. Periksa kecukupan pemisahan fungsi pada pedoman pengadaan. Yang kedua, apakah setiap tagihan dari pemasok telah dilengkapi dengan berita acara serah terima barang jasa atau berita laporan perkembangan proyek. Nah, langkah kerjanya periksa kecukupan dokumen pendukung pada bukti pembayaran atas pengadaan barang dan jasa. Oke, jadi ini ada di halaman 96 ya, 97. Apakah memang laporan-laporan dari pengadaan barang ini telah sesuai, telah dilaporkan dengan benar, lalu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi seperti itu di sini. Nah, oke, ini adalah soal kasus ya, kasus dari audit pengadaan barang. Ini yang saya ambil dari akurat.co. Ini kasus nyata ya. Jadi Direktur Utama PT Waskita Beton juga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktornya dia untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.
Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktornya yang sudah teridentifikasi sampai saat ini. Jadi ini fiktif ya, kasusnya itu kasus fiktif. Jadi dia itu ada proyeknya itu seolah-olah mereka mengerjakan proyek tapi padahal tidak. Jadi seperti itu. Nah, ini diduga 4 perusahaan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atas subkontrak pekerjaan fiktif itu. PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran pada perusahaan subkontraktor. Jadi mereka itu menggunakan alasan pekerjaan fiktif ya kepada subkontraktor untuk mendapatkan uang. Jadi proyeknya nilainya miliaran apa triliunan gitu, kalau tidak salah triliunan, tapi tidak dikerjakan, hanya dilaporkan akan mendapatkan proyek itu dan harus mengerjakannya tapi tidak dikerjakan. Tapi ada laporannya bahwa mereka mengerjakan proyek. Jadi itu fiktif ya. Nah, lalu pertanyaannya, jelaskan langkah audit untuk mengungkapkan kasus tersebut. Jadi harus bagaimana awalnya untuk mengungkapkan kasus itu, apa yang diselidiki, serta program audit apa saja yang harus dilaksanakan. Nah, ini adalah tugas Anda untuk mengerjakan kasus ini. Oke ya, jadi ini adalah pembahasan tentang audit atas pengadaan barang. Kita lanjutkan pada sesi diskusi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.